Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan channel Jurnal Edukasia. Kali ini kita akan kembali membahas tentang soal-soal P3K atau PPPK, khusus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tahun 2022 ini. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komentar, serta bunyikan tanda loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, nomor 1, langsung saja kita ulas. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja menjelaskan terkait 5 jenis tafakur menurut para jumhur ulama, yang salah satunya adalah mentafakuri atau merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat di dalam Al-Quran salah satunya memuat tentang fenomena alam sekitar. Berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 15 menjelaskan tentang titik-titik. A. Bukti kuat bagi keaslian Al-Quran bahwa laut juga menjadi sumber penghidupan yang sangat kaya. B. Gunung-gunung sebagai pasak untuk menguatkan bumi. C. Matahari bersinar menyinari bumi, menghangatkan sekaligus memberi manfaat bagi kehidupan. D. Pergerakan udara disebabkan oleh putaran bumi dan pemanasan yang terjadi di permukaan bumi mengakibatkan perbedaan tekanan udara. Nah, di sini di soal nomor 1 ini dalam kitabnya Kasyifatus Saja itu Syekh Nawawi Al-Bantani itu menjelaskan terkait 5 jenis tafakur. Nah, salah satunya adalah mentafakuri atau merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu memuat tentang fenomena. Nah, kata kuncinya adalah fenomena alam sekitar. Nah, ini yang di dalam surat An-Nahl ayat 15. Nah, ini jawabannya apa? Nah, untuk mengetahui jawabannya tentu kita harus tahu arti dari Quran surat An-Nahl ayat 15. Coba kita lihat artinya ya. Arti surat An-Nahl ayat 15 adalah, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Nah, ini jelas ya bahwa surat An-Nahl ayat 15 ini kan ada gunung-gunung di bumi ya, sebagai pasak bumi ya, mungkin sebagai pasak bumi. Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak berguncang. Nah, menciptakan sungai-sungai, jalan-jalan itu adalah fenomena, salah satu bentuk fenomena alam di sekitar kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, berarti berdasarkan surat An-Nahl ayat 15 ini adalah gunung-gunung sebagai pasak untuk menguatkan bumi. Nah, B jawabannya nomor 1. Nomor 2, perhatikan surat Al-Kafirun berikut ini ya. Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 ya. Yang ditanyakan adalah hukum bacaan qalqalah kubro terdapat pada ayat titik-titik ya. A 3 dan 5, B 1 dan 2, C 5 dan 6, D 4 dan 6. Nah, yang ditanyakan qalqalah kubro. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa qalqalah itu ada 2 ya, qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Nah, qalqalah sugro itu biasanya di tengah ayat ya. Misalnya taqwim at'amahum ya, atau amahum ya. Kalau qalqalah kubro atau besar itu biasanya di akhir ayat. Wasjud wa ma kasab. Nah, itu di akhir ayat biasanya untuk membedakan yang lebih mudah ya. Berarti kalau yang ditanyakan adalah qalqalah kubro dalam surat Al-Kafirun itu terdapat nomor berapa ya, yang qalqalah di akhir. Kalau kubro berarti di akhir ayat. Nah, itu berarti yang sesuai adalah yang ayat 3 dan ayat 5 ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, a'bud, dan ayat 5 wala antum abiduna ma a'bud. Nah, a'bud itu
ada di akhir semua ayat 3 dan 5. Berarti jawabannya nomor 2 adalah A, ayat 3 dan 5. Lanjut nomor 3. Pak Hani setiap harinya berkeliling berjualan sayuran dengan mengayuh sepeda. Setiap pagi ia mengambil dagangannya ke pasar dan berangkat keliling menuju tujuannya. Suatu hari sepedanya rusak parah akibat kerangka bawah patah. Akibatnya rusaknya sepeda Pak Hani, ia tidak bisa lagi berjualan. Melihat kondisi yang demikian, Pak Mukhlis merasa iba. Ia pun memberikan sepedanya yang sudah tak terpakai untuk Pak Hani, dengan syarat sepeda itu tidak boleh dijual. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pemberian Pak Mukhlis disebut A. Hadiah, B. Wakaf, C. Bonus, D. Hibah. Nah, coba kita lihat ya arti dari hadiah, wakaf, bonus, dan hibah ya. Kalau hibah itu pemberian, yang artinya pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup pada orang lain secara sukarela. Nah, pemberiannya cuma-cuma, baik berupa harta atau lainnya. Artinya hibah ini adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain saat pemberi masih hidup dan tidak boleh ditukar. Ini hibah ya. Kalau hadiah itu merupakan akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi atau rasa terima kasih. Nah, hadiah ini ada kata rasa terima kasih. Kalau wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau yang lainnya. Kemudian bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan pada karyawan atas pekerjaannya yang baik dan menguntungkan perusahaan. Nah, jadi ini jelas ya bahwa ini kan Pak Hani ini seorang penjual sayur yang kendaraannya itu rusak parah. Kemudian Pak Hani ini memberikan secara sukarela karena tidak tega melihat kondisinya Pak Hani ini, ya memberikan sepedanya dengan sukarela tapi dengan syarat tidak boleh dijual. Nah, ini berarti yang sesuai adalah yang hibah ya. Hibah itu tadi memberikan kepada orang lain saat pemberinya ini masih hidup dan tidak boleh ditukar ya. Ini ada syaratnya tadi, berarti jawabannya nomor 3 adalah dihibah. Nomor 4, faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah A. Khalifah haruslah orang yang mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. B. Mewajibkan belajar dan menulis ilmu dan kitab. C. Mendirikan tempat-tempat pendidikan di dukungan pemerintah. Nah, ini adalah dinasti Abbasiyah yang mengembangkan atau menyebabkan tumbuhnya peradaban keilmuan pengetahuan pada waktu itu. Di sini kuncinya adalah faktor utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan. Berarti kalau menjadi faktor utama itu atau sebab-sebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah itu kira-kira apa? Nah, yang sesuai dengan jawabannya, khilafah haruslah orang-orang yang mencintai atau pengetahuan, mewajibkan belajar dan menulis ilmu dan kitab. C. Mendirikan tempat-tempat pendidikan atau di dukungan pemerintah. Nah, kalau melihat jawabannya, ini yang sesuai adalah yang A ya. Khalifah itu haruslah orang yang mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kenapa bisa demikian? Nah, kalau tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan itu bisa berkembang, bisa tumbuh ya dengan baik, dengan pesat, itu tentunya ada dukungan dari pemimpin, dari khalifah itu sendiri, yang mana juga harus mencintai dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri ya. Berarti jawaban nomor 4 adalah A. Nomor 5, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya sangatlah unik dan bisa dikaji secara ilmiah. Seperti Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang menjelaskan tentang A. Proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan melalui unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia.
Yang B, yaumul qiyamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan. C, Allah telah menunjukkan kekuasaannya, yaitu bumi dan langit dahulu menyatu menjadi berpisah atas kuasanya. Kemudian yang D, Allah juga menurunkan salju dingin dari awan yang berbentuk dan ukurannya menyerupai gunung dari arah langit atau hujan saja jika hawa dinginnya tidak dahsyat. Lalu dia Allah memberi salju itu dan mencegahnya bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Nah, berkaitan tentang Allah menciptakan alam semesta ini, jika dikaji secara ilmiah, seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Tentu ini harus tahu artinya ya, baru bisa menjawab nomor 15 dan nomor 5 ini ya. Nah, coba kita lihat artinya. Nah, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini, ayat yang 12 itu, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Nah, 14 kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah dan seterusnya ya. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, ini kan proses penciptaan manusia itu sendiri. Nah, secara detail itu dijelaskan di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, berarti kira-kira apa yang kaitannya tentang menciptakan alam semesta bersitunya sangatlah unik ini ya, dan bisa dikaji secara ilmiah. Nah, tentu yang sesuai adalah yang A. Nah, di proses penciptaan manusia itu yang unik. Nah, unik ya, itu bisa dibuktikan dengan secara ilmiah. Nah, proses penciptaan manusia diuraikan melalui unsur pertamanya. Nah, tadi dari saripati tanah, dari air mani ya, di tempat atau disimpan dalam tempat yang kokoh. Nah, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging dan seterusnya. Ini kan proses penciptaan manusia ini dan bisa dikaji secara ilmiah. Berarti jawabannya nomor 5 adalah A. Nomor 6. Dunia revolusi industri 4.0 telah membawa kita pada digitalisasi kehidupan. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatkan jual beli secara online. Jika seseorang membeli barang secara online dengan jalan melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang dikirim kemudian menggunakan jasa ekspedisi, maka transaksi tersebut menggunakan akad titik-titik. A. Salam, B. Murabahah, C. Jualah, D. Muzara'ah, E. Muqabarah. Nah, untuk mengetahui jawabannya ya, kita lihat dulu arti dari masing-masing istilah tentang akad jual beli ya. Khirat itu akad antara pemilik modal dengan pengelola dengan syarat keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai kesepakatan. Jualah merupakan suatu akad perjanjian untuk memberikan imbalan atau bayaran kepada seseorang atas pekerjaan yang telah ia lakukan pada kita. Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian, kaitannya dengan pertanian, pemilik lahan dan penggarap. Kalau muqabarah itu kerjasama antara pemilik sawah, ladang dan penggarap petani benih. Sedangkan salam adalah jual beli di mana barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat transaksi namun dengan membayarnya di muka. Pembeli akan mendapatkan barangnya berada tepat atau barangnya beberapa waktu setelahnya. Berarti jika demikian, kalau melihat jawaban nomor 6 tadi adalah ya, pertanyaannya jika seseorang membeli barang secara online dengan jalan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, tadi membayar dahulu baru barangnya dikirim kemudian. Ini itu modelnya zaman sekarang ini. Berarti jawabannya adalah yang sesuai dan cocok adalah salam, A. Nomor 6 adalah A, salam. Nomor 7. Quran surat Al-Baqarah ayat 177 berisi tentang titik-titik. A. Qada dan qadar Allah. B. Pentingnya kaum muslimin untuk menjaga sikap toleransi kepada sesama manusia. C. Pentingnya kaum muslimin untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, kita lihat dulu arti dari
Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ini berisi tentang apa ya. Nah, kita lihat artinya, bukanlah kau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat Allah, kitab Allah, memberikan harta yang dicintai, anak yatim dan sebagainya. Berarti ini kaitannya tentang beriman ya, beriman berarti pentingnya kaum muslimin untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7 jawabannya C. Nomor 8, dakwah Rasulullah SAW pertama kali amatlah berat. Munculnya pertentangan di jumlah kalangan baik kerabat maupun masyarakat begitu kuat, terutama dakwah Nabi untuk menjauhi segala perbuatan yang berbau syirik seperti menyembah berhala. Pada periode ini Rasulullah fokus utamanya pada dakwah di titik A, muamalah, B, syariat, C, akhlak, di akidah. Nah, jika melihat ini pertanyaannya ini kan ilustrasinya dakwah Nabi untuk menjauhi segala perbuatan yang berbau syirik. Nah, berarti menjauhi segala perbuatan yang berbau syirik, meninggalkan perbuatan dalam menyembah berhala. Nah, ini kaitannya tentang muamalah, syariat, akhlak atau akidah. Nah, tentang akidah. Nah, akidahnya itu biar lurus, nah, mantap, nah, beriman kepada Allah. Nah, kalau syirik seperti menyembah berhala ini kan berarti perbuatan di zaman sebelum Islam datang ini ya. Berarti jawabannya nomor 8 adalah fokus pada dakwah akidah. D. Nomor 9, perjanjian Hudaibiyah merupakan upaya diplomasi Rasulullah untuk meredakan ketegangan antara umat Islam dengan kaum musyrikin Quraisy. Sebagaimana diketahui, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di Mekah mendapat pertentangan sejak awal. Namun pada akhirnya perjanjian ini membawakan perdamaian. Perjanjian Hudaibiyah jika diimplementasikan dalam kehidupan saat ini adalah titik-titik. A. Kunjungan umroh, B. Kunjungan ke Mekah, C. Kunjungan ke Madinah, D. Kunjungan haji dan umroh. Nah, berarti perjanjian Hudaibiyah itu kan untuk meredakan ketegangan umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy ya ketika itu. Nah, jika adanya pertentangan sejak awal ini dan berakhir membawa perdamaian, nah itu berarti bisa diimplementasikan dalam kunjungan haji dan umroh ini ya. Ini masih berlaku sampai sekarang ini. Berarti jawabannya nomor 9 adalah di kunjungan haji dan umroh. Nomor 10, seorang pemimpin harus memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu sesuai aturan yang ada dan tidak boleh melanggar kesepakatan seperti yang sudah dibuat bersama. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta selalu memperlakukan umat dan makhluknya secara bijaksana. Sifat menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan sifat Allah dalam Asmaul Husna adalah A. Al-Bashar, B. Ar-Razak, C. Al-Adl, D. As-Somad. Nah, ini kata kuncinya adalah sifat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau Al-Bashar maha melihat, Ar-Razak memberi rezeki, Al-Adil maha adil, As-Somad tempat Allah meminta, Allah maha dibutuhkan. Berarti yang sesuai, kalau sifat menempatkan sesuatu pada tempatnya itu berarti harus adil dan berkeadilan. Maka Asmaul Husnanya yang sesuai dengan sifat Allah adalah Al-Adil. Jawabannya nomor 10 adalah C. Nomor 11, pernikahan yang sakinah mawaddah dan warohmah sampai akhir hayat tentunya menjadi semua impian bagi para pasangan muda ketika mereka selesai melaksanakan akad nikah. Bayangan pernikahan yang indah di setiap hari tentunya menjadi harapan pertama bagi mereka di awal pernikahan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, perselisihan demi perselisihan tidak dapat dihindari. Dari perselisihan yang semula ringan sampai perselisihan yang dapat dikatakan cukup berat. Banyak penyebab timbulnya berbagai perselisihan tersebut sampai memunculkan talak. Suami menalak istri pada masa suci yang belum digauli pada masa sucinya itu merupakan talak titik-titik. A. Bid'i, B. Sunni, C. Ba'in, D. Raji. Nah, ini kata kuncinya adalah suami menalak istri pada masa suci yang belum digauli pada masa sucinya itu. Nah, ini merupakan talak apa? Nah,
Ini untuk ilustrasi soalnya ini panjang ya, tapi intinya itu adalah dalam pertanyaan itu. Suami menalak istri pada masa suci yang belum digauli itu, pada masa sucinya ini merupakan talak apa? Coba kita lihat arti dari macam-macam talak yang ada di jawaban ini. Talak sunni itu suami menalak istri pada masa suci yang belum digauli pada masa sucinya itu. Ya, ini ya sesuai ini. Talak bid'i itu yaitu suami menalak istrinya pada saat haid atau saat menjalani masa nifas. Nah, atau menalaknya dalam keadaan suci tapi ia sempat menggauli istrinya di masa tersebut, atau menalaknya dengan talak 3 dengan 1 perkataan atau 3 perkataan. Talak bain itu talak di mana suami yang telah menceraikan istrinya tidak diperbolehkan rujuk lagi dengan istrinya. Talak raji itu talak di mana seorang suami berhak rujuk kembali dengan istrinya meski istrinya tidak menghendaki. Nah, berarti kalau yang ditanyakan kan dan suami menalak istrinya pada masa suci, nah yang belum digauli pada masa sucinya itu, nah berarti adalah yang sesuai talak sunni ya. B nomor 11 B. Nomor 12, perhatikan Quran surat Al-Infitor ayat 10 sampai 12 ya. 10 sampai 12 ini ya, bisa kita lihat. Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya malaikat yang bertugas untuk titik-titik. A. Malaikat diberikan tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul agar risalah itu sampai pada manusia dan untuk menyelamatkan umat manusia. B. Menanyai dan melaksanakan perintah pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. C. Mengurusi kesejahteraan makhluk Allah seperti membagi-bagi rezeki, mengatur angin, awan, mengatur turunnya hujan, mengatur waktu tumbuhan berbuah. Diberi tugas untuk mengawasi dan mencatat semua perbuatan manusia, baik yang buruk maupun yang baik, dan yang dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi ya. Berarti ini yang ditanyakan adalah tugasnya malaikat apa yang sesuai dengan surat Al-Infitor ayat 10 sampai 11. Kita lihat saja artinya. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berarti mengawasi ya, mencatat perbuatan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini adalah malaikat Raqib dan Atid sesuai ya. Berarti yang sesuai adalah yang di 12 ini ya. Diberi tugas untuk mengawasi dan mencatat sebuah perbuatan manusia baik buruk maupun baik yang dilakukan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kita lanjut nomor 13. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada para rasulnya. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah titik-titik. Nah, ini yang ditanyakan adalah perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, berarti yang sesuai adalah yang mana? Yang A. Menampakkan rasa sedih ketika mendapat musibah. B. Memberitahukan kepada semua orang di saat berhasil. C. Menyalahkan Allah SWT ketika mendapat musibah. D. Memberitahukan kepada orang lain di saat mendapat musibah. E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Nah, ini yang A, B, C, D, E ini ada kalimat yang negatif dan positif. Kalau kalimat yang negatif, contohnya yang A, B, C, D ini menampakkan rasa sedih ketika memberitahukan kepada semua orang di saat berhasil. Nah, itu kan bukan yang bagus ya, itu menyalahkan Allah. Nah, masa menyalahkan Allah setiap musibah? Tidak. Memberitahukan kepada orang lain di saat mendapat musibah. Nah, yang paling sesuai adalah menunjukkan sikap bersyukur ya, di saat mendapatkan hasil. Nah, ini kan merupakan cerminan beriman kepada kitab Allah. Nah, berarti jawaban nomor 13 adalah E. Nomor 14, Hamid ikut mensalatkan saudaranya yang meninggal dunia, maka Hamid harus melakukan sholat jenazah dengan benar. Di bawah ini adalah rukun-rukun sholat jenazah. A. Takbiratul Ihram. B. Membaca selawat pada Nabi kemudian takbir. C. Membaca surat Al-Fatihah kemudian takbir. C. Membaca doa untuk kaum muslimin. 5. Membaca doa untuk mayat kemudian takbir. 6. Salam. 1. Takbiratul Ihram. 2. Membaca selawat Nabi kemudian takbir. 3. Membaca surat Al-Fatihah kemudian takbir. 4. Membaca doa untuk kaum muslimin. 5. Membaca doa untuk mayat kemudian takbir. 6. Salam. Urutan pelaksanaan sholat jenazah yang benar adalah titik. Nah,
ini yang mana kira-kira untuk kesesuaian atau urut-urutan sholat jenazah. Itu yang mana yang takbiratul ihram jelas ya, nomor 1. Kemudian yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah 3. Berarti tersisa B dan C. Berarti setelah membaca Al-Fatihah apa? Membaca sholawat Nabi. Yang ketiga berarti 1, 3, 2. Berarti sudah ketemu jawabannya ya. Nomor 14 itu takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, kemudian baca doa untuk mayit, kemudian baca doa untuk kaum muslimin, dan terakhir adalah salam. Berarti jawabannya nomor 14 adalah C. Nomor 15, Pak Ali melaksanakan ibadah haji tahun 2019. Ketika sampai di Makkah, Pak Ali melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Ibadah yang dilakukan Pak Ali dinamakan qiron, B tamattu, C ifrad, D ihram. Nah, kita lihat dulu pengertiannya apa. Ifrad itu, haji ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu secara jamaah, setelah selesai baru melaksanakan umroh. Qiron itu haji merupakan pengertian dari jenis haji yang menggabungkan ibadah haji dan umroh dan dikerjakan bersamaan. Kalau qiron itu bersamaan. Kalau ifrad dahulu hajinya. Kalau tamattu mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Kalau ihram itu pakaian ihram itu putih itu ya. Berarti jawabannya nomor 15 itu adalah tamattu ya, mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Ya, baik demikian sobat jurnal edukasi ya untuk soal P3K persiapan tahun 2022 ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Tunggu soal-soal berikutnya yang akan tetap membahas soal yang berkaitan tentang P3K tahun 2022 khususnya untuk pendidikan agama Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.